Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok saya akan memaparkan materi mengenai bioteknologi dan rekayasa genetik. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ahmadi Putri Kandola, yang kedua ada Nadifa Fania Fulkia, yang ketiga ada Denny Ibrahim, dan yang keempat ada Dimas Ali Setiawan. Baik, saya akan memulai. Yang pertama membahas bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi adalah pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru, untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kuantitas, kualitas maupun secara singkat dalam waktu produksi. Penerapan bioteknologi sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Perkembangannya sendiri dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, periode bioteknologi tradisional pada tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu ditandai dengan penggunaan mikroba atau fermentasi untuk pengelolaan atau pengawetan makanan dan minuman. Periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi. Diawali dengan pembuatan bir berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi, contohnya roti, tempe, tape, sake, dan semacamnya. Yang kedua, periode bioteknologi ilmiah. Dimulai pada 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Pada periode ini, manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi tidak terjadi begitu saja. Berbekal rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi oleh Karl Hershey di tahun 1919. Pada periode ini, hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan insulin dan penisilin. Yang ketiga, periode bioteknologi modern dimulai setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Zaman sekarang semakin berkembang, kebutuhan manusia pun bertambah. Ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Bioteknologi modern diawali dengan penemuan enzim endonuklease repliksi. Enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup lain. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadifa. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya Nadifa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Adi. Yang pertama adalah penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama, pangan. Pembuatan makanan bergizi, penyedap rasa, dan bernilai jual tinggi. Contohnya keju, yogurt, oncom, kecap, dan mentega. Yang kedua adalah kedokteran dan farmasi. Pembuatan hormon insulin, vaksin, antibiotik, vitamin B2, vitamin B12, antibodi. Itu juga dari penerapan bioteknologi dari berbagai bidang. Yang ketiga, lingkungan. Memanfaatkan mikroorganisme ataupun tumbuhan dalam pengolahan limbah sehingga konsentrasinya berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan. Proses ini disebut dengan bioremediasi. Yang kelima, pertanian. Menghasilkan bibit unggul, tahan lama, serta meningkatkan produksi tanaman dalam waktu singkat di lahan terbatas. Contohnya, jagung bete, tomat, golden rice, atau ketan. Yang selanjutnya, pada sektor peternakan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hewan ternak, membantu melestarikan spesies yang hampir punah, serta menjaga kesehatan hewan dari serangan berbagai penyakit. Yang terakhir ada bioenergi terbarukan, memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan etanol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif bioteknologi. Seperti yang telah disebutkan, bioteknologi membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik.
Namun, tadi budi bioteknologi juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti ketidakseimbangan alam akibat lepasnya organisme transgenik, berkurangnya keberagaman makhluk hidup. Selain itu, produk pangan transgenik bisa saja menyebabkan alergi pada manusia. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dedi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Nadifa, yaitu rekayasa genetik. Rekayasa genetik juga disebut modifikasi genetik adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Yang pertama yaitu manfaat rekayasa genetik. Manfaatnya yaitu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Untuk itu, produk hasil rekayasa genetik. Para ahli melakukan rekayasa genetik beberapa produk, yaitu yang pertama produk farmasi. Produk farmasi, pemenuhan kebutuhan produk farmasi tentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang banyak. Yang kedua yaitu produk non pangan. Produk non pangan sendiri yaitu bisa menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya yaitu vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Yang ketiga yaitu produk pangan. Produk pangan sendiri yaitu bisa dilakukan dengan bahan pangan antara lain dengan tomat, jagung, kedelai, kanola, bunga kol, keju, tepung, susu, kentang, beras, dan sebagainya. Untuk itu, produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OH, RK di dalamnya. Artinya, proses pengolahan menjadi produk pangan tidak menghilangkan jejak transgenetik bahan tersebut. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dimas. Baik, Denny Ibrahim, terima kasih. Saya akan meneruskan pemaparan materi mengenai dampak positif dan negatif rekayasa genetik. Dampak positif rekayasa genetik. Berikut dampak positif dari rekayasa genetik. 1. Tanaman hasil rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. 2. Mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. 3. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. 4. Insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetik. Berikutnya, dampak negatif rekayasa genetik. Rekayasa genetik tetap memiliki kekurangan, yaitu 1. Keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. 2. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergi yang sudah dapat dibuktikan. 3. Peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. 4. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan mempertahankan bahan genetik buatan yang diciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Ya, di sini saya mewakili teman-teman saya ingin menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami paparkan, yaitu bioteknologi dan rekayasa genetik. Yaitu memang bioteknologi dan rekayasa genetik sangatlah penting. Kita lihat dari tahun dulu sudah dipergunakan hingga sekarang. Itu sebagai salah satu contoh atau alat untuk memudahkan manusia dari segi biologi. Namun dari
dampak-dampak negatif dan positif sebagai produsen yang menggunakan sistem bioteknologi dan rekayasa genetik harus mementingkan kuantitas dan kualitas. Contohnya seperti membuang limbah hasil pembuangan dari produksi yang memakai bioteknologi. Takutnya merusak ekosistem lingkungan di sekitar kita, seperti pemakaian pestisida atau lain-lain yang bisa mengganggu lingkungan. Dan takutnya kita sebagai manusia menyalahgunakan teknologi bioteknologi dan rekayasa genetik untuk hal yang negatif, seperti ya merancang sesuatu untuk saling menjatuhkan, bahkan lebih parah lagi. Maka dari itu kita sebagai generasi harus tahu bahwa apa itu bioteknologi dan rekayasa genetik agar kita menggunakannya dengan sangat teliti dan mendisiplinkan bioteknologi itu sendiri dan rekayasa genetik sebagai alat pembantu agar lebih mudah dalam lebih mudah untuk menggunakannya untuk bahan-bahan atau produksi-produksi yang dibuat itu sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kami. Baik, itu saja seluruh pemaparan materi tentang bioteknologi dan rekayasa genetik. Saya mewakili kelompok kami. Bila ada ucapan dan salah, saya mohon maaf.